Halo Sobat Tapis, kembali lagi bersama saya Goguntur, tentunya dalam Tanya Rumpi Solusi, dan kita masih ada di Pekan Raya Lampung 2024 di Standnya TVRI Lampung. Seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan para narasumber yang spesial, dan hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau ini merupakan pendiri dan juga pencetus rumah edukasi atau wisata edukasi lebah dan juga madu yang ada di Batu Putu. Ada Mas Iman. Ya. Selamat sore, gimana kabarnya Mas? Sore, alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini katakan Mas sebagai pendiri atau pencetus ya wisata edukasi lebah. Bisa ceritakan nggak Mas seperti apa dulu? Ya jadi dulu tuh memang kita itu konsumsi, keluarga kita tuh gemar konsumsi madu gitu kan. Terus ternyata kita tuh baru tahu bahwa madu yang selama ini kita konsumsi itu bukan madu murni gitu kan. Ada namanya madu campuran atau bahkan ada sintetis gitu. Jadi kalau di madu-madu mainstream itu kita boleh cek dulu selain sertifikasi itu komposisinya madu murninya itu berapa persen gitu kan. Setelah kita tahu aware tentang dari mana sih madu yang kita konsumsi, kita mulai keluarga kita tuh mulai belajar tentang berlebah atau pelihara lebah. Pelihara lebah. Atau bahasa kerennya tuh beekeeping. 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 Oh, oke. Petani lebah tuh namanya beekeeper. Oh. Kayak gitu. Oke. Nah, kok bisa ngambil wisatanya tuh di Batu Putu kalau nggak salah ya? Iya. Kenapa, Mas? Itu juga nggak sengaja sebenarnya, Mas. Jadi berawalnya memang di Batu Putu tuh kita punya kebun. Dulu tuh kebun banyak lah tanamannya. Terus kita coba belajar pelihara lebahnya tuh ada di sana. Lambat laun karena kita juga berjualan madu dengan merek Suhita gitu, pelanggan-pelanggan kita tuh pengen tahu saya ini konsumsi madu apa, lebahnya seperti apa. Saya ajaklah ke tempat peliharanya, yaitu di Batu Putu. Semakin lama makin banyak orang datang, yaitu pelanggan-pelanggan kita awalnya dari mulut ke mulut. Makin banyak, sepertinya perlu difasilitasi lebih lagi. Kita bangun ada pendopo, kita bangun aula, kita bangun juga di sana ada galeri produk juga. Tentunya juga akhirnya kita buka paket wisata wisata lebah gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang lebah, teman umum atau anak sekolah atau petani yang mau belajar tentang pelihara lebah ya untuk dijual lagi gitu, itu bisa. Kita bisa di sana. Kalau untuk teman-teman itu experience-nya itu kita datang, kita bakal tahu tentang jenis-jenis lebah yang ada di Indonesia. Kita bakal interaksi langsung, cicip langsung madunya dari sarang. Kita tahu tentang kehidupannya dan ekosistemnya itu seperti apa. Oke, jadi memang berawal dari konsumsi keluarga sendiri ya? Iya, betul. Adanya madu-madu yang nggak murni gitu, jadi Iya, kita betul. tertarik untuk belajar lebih ya? Iya, betul. Nah itu di Batu Putu apa namanya Lembah Suhita. Lembah Suhita ya? Iya. Sudah banyak pengunjung yang datang ke sana Mas ya? Iya, untuk sekarang memang kita lagi stop karena nanti bakal kita mungkin soft opening lagi karena kita habis renovasi besar-besaran. Jadi kemarin sebelum Ramadan, bulan Ramadan itu kita tutup, kita close. Ini nanti kita mulai aktif lagi bulan Juni. Bulan Juni kita aktif lagi, kita menerima kunjungan-kunjungan biasanya teman-teman yang pada belajar, teman-teman sekolah ataupun teman-teman yang bakal datang setiap harinya di sana. Oke, sambil nunggu nih, mungkin masyarakat yang ingin berkunjung ke Lembah Suhita Mas untuk edukasi, belajar tentang lebah, tentang jenis-jenis madu ya mungkin ya dari lebahnya tadi ya. Nah ini mungkin bisa dibedakan seperti apa sih Mas jenis-jenisnya itu? Iya, jadi mau dimanapun kita berada ya, kita mau di Indonesia, mau di Papua, mau di Sulawesi, mau di Lampung, mau di Amerika gitu kan. Madu itu tuh cuma dua sebenarnya di dunia ini. Ada yang manis, ada yang asam. Ini base rasanya gitu kan. Ada yang namanya jenisnya ini kalau secara ilmiah namanya apis. Nah, ada yang jenisnya atau jenis lainnya itu namanya trigona. Itu spesies ya. Spesiesnya, oke. Apa itu apis? Apis itu lebah yang bersengat. Warnanya biasanya identiknya hitam kuning. Biasanya tuh sering nongol di TV. Kalau kita kenal buat mungkin generasi milenial ke atas, hachi, lebah hachi. Lebah hachi ya? Atau mungkin ada kenal juga namanya bumblebee. Oh iya, oke, benar-benar. Atau mungkin ya kalau kurang familiar dengan nama apis ya. Rasanya manis, kemudian sarangnya itu heksagonal,
biasanya sarangnya itu dijual langsung, bisa kita gigit langsung gitu. Nah, itu ada yang jenis Indonesia, ada yang dari negara luar, atau banyak kan di Indonesia itu impor dari Australia sama New Zealand dan Cina juga gitu. Sedangkan ada jenis lainnya, Trigona tadi itu lebah asli Indonesia atau negara tropis yang cuma ada di negara tropis. Oke. Dan ini nih sebenarnya lebih bagus khasiatnya dari yang impor gitu. Itu namanya Trigona. Itu namanya Trigona. Rasanya asam, Asam. lebahnya tidak menyengat, warnanya tuh hitam kecil. Sebutannya itu kalau orang Sumatera ada yang nyebut galo-galo, ada yang nyebut gegalo. Orang Jawa tuh ada yang bilang itu klanceng atau sialang, banyak sebutannya. Banyak Tapi sebutannya, oke. kita kasih nama itu Trigona karena nama ilmiah dan general. Dan itu biasanya hidup di rumah-rumah orang-orang zaman dulu itu, di kayu-kayu atau di kayu-kayu udah mati begitu. Tapi semakin lama jenisnya itu semakin langka karena penambahan polusi yang ada di tempat tinggal kita. Dan padahal di negara-negara maju, katakanlah kita industri skincare ya, industri skincare atau farmasi, itu tuh pakai salah satu bahan hasil dari lebah Trigona. Apa itu bahannya? Yaitu propolis. Oke. Propolis itu dari lebah Trigona yang hanya ada di negara tropis, salah satunya Indonesia sebagai penyedia terbesar. Tapi masyarakat itu nggak bisa masarinnya. Jadi lebah Trigona itu asli Indonesia sebenarnya. Iya, betul sekali. Asli Indonesia. Berbeda dengan jenis yang luar negeri tadi apa, Mas? Namanya Mellifera atau Mellifera. Apis mellifera. Beda juga ya. Ini bentuknya juga beda ya. Beda jauh, beda Apa jauh. mungkin ini main fisik ini? Kalau orang Indonesia hitam kecil gitu kali ya. Kalau orang negeri kan agak bule. Iya. Sarkas ini ya, agak. Lebah juga sarkas ternyata pemirsa. Oke, Mas, jadi sebenarnya orang yang banyak tahu ini katanya madu itu banyak jenisnya, ternyata cuma terbagi dua ya, asam Iya. dan juga manis gitu kan. Nah mungkin nih Mas, sedikit edukasi buat para masyarakat yang ada di rumah nih, kalau misalnya mereka tertarik Mas, supaya lebih bisa mengenal bagaimana sih budidayanya atau ini, seperti apa Mas? Misal di rumah nih, pengen budidaya tawon nih. Iya, kalau untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya, kita kan vegetasinya untuk di seluruh wilayah Indonesia atau khususnya mungkin ke Sumatera, area Sumatera. Untuk jenis Apis mellifera yang biasanya itu ada di TV-TV, banyak juga orang nawarin gitu kan. Ya, yang menyengat itu tadi Iya, ya? yang menyengat. Itu agak dipikirkan ulang karena dia itu lebahnya sifatnya itu rakus akan nektar. Butuh vegetasi atau tanaman penghasil nektar, baik itu pohon atau bunga. Itu yang sangat banyak. Ini sangat banyak. Kalau di negara-negara subtropis ya, seperti mungkin Australia, itu kan memang sistem pertaniannya itu kan monokultur beratusan hektar. Gitu. Jadi aman. Nah, ketika di Indonesia kita punya satu kebun aja isinya macam-macam kan. Ada duren, ada duku, ada macam-macam gitu. Enggak yang satu monokultur gitu. Nah, jadi yang paling pas itu peliharanya itu ya lebah Trigona. Lebah Gitu. Trigona, lebih aman ya? Apa Lebih gimana? aman karena lebah Trigona asli dari Indonesia, Indonesia. maka dia punya sistem proteksi atau adaptasi diri terhadap alam Indonesia itu sendiri. Oh, jadi iklim juga ngaruh nggak sih Mas? Betul, sangat ngaruh. Oh, gitu, sangat ngaruh. Gitu. Jadi kalau misal Ya apalagi buat wilayah Sumatera itu paling pas itu Trigona. Trigona. Jadi memang jenisnya itu lebih hitam kecil gitu Mas ya. Iya, Nggak ngeyel tapi ya. enggak, justru ketika kita belajar tentang lebah, kita paling belajar lebahnya itu 30%. Sisanya 70% itu kita belajar ekosistem. Kita belajar tentang air bersih, kita belajar tentang tanaman, kita belajar tentang polusi, kita belajar tentang predator lebah. Nah, menarik nih. Ya, Berarti jadi- kan yang harus dipersiapkan itu lingkungan ya. Iya, Kalau misal betul. lebah itu bisa hidup sehat, menghasilkan banyak, berarti lingkungannya sehat juga ya. Iya betul. Atau mungkin vegetasinya Mas. Vegetasi kalau di rumah itu apa yang harus kita siapkan? Tumbuhannya seperti apa misal? Untuk lebah Trigona itu kan jarak terbang radius 500 meter. Nah, kita lihat tuh ngintip-ngintip ke tetangga sekitar, punya tanaman apa mereka. Misal ada tanaman mangga gitu kan. Itu juga sumber nektar buat lebah kalau kita mau pelihara di rumah. Jadi simple. Atau di rumah kita mau tanam tanaman yang bisa menunjang makanan lebah, bisa itu namanya paling familiar itu air mata pengantin. Oh iya benar-benar. Ya, atau AMP yang warnanya pink atau putih gitu. Itu bagus banget sih. Ah, ngomong-ngomong nih Mas. Ini Mas bawa madu jenis apa nih?
Iya, ini ada 3 jenis. Oke. Ada madu trigona sama mellifera. Mellifera. Ini dari petani binaan kita. Yang trigona itu dari Waikanan dan Pemerihan gitu. Oke. Untuk jadi yang mellifera itu ada di Jambi gitu. Yang kita coba yang mellifera dulu, dia yang madu yang mainstream. Oh, boleh coba ini ya. Boleh langsung kita tester. Jadi saya bawa 2 macam mellifera. Ini jadi ada 2 macam ini, namanya mellifera mangium. Ini nih dari tumbuhan akasia keduanya, cuman jenisnya beda. Mangium ini ada hidup di Waikanan, di mana dia menghasilkan madunya yang sedikit jernih atau mungkin keemasan. Untuk yang hitam nih banyak orang salah artikan madu hitam pahit gitu. Padahal enggak juga. Warna itu berpengaruh karena lingkungan. Karena di hutan gambut itu airnya sedikit coklat, jadi berpengaruh lah ke hasil produksi madu dari si lebah tersebut. Oke. Jadi nggak pahit sebenarnya, kita boleh cicip langsung. Oh, boleh cicip ya. Tapi gini aja Mas, sambil apa ya? Ini kan kita di Pekan Raya Lampung 2024 ya kan. Kalau misal para pengunjung yang datang ke sini pengen nyobain atau pengen tahu sih madu murni dari Mas nih kan, madu apa nih Suhita ya. Bisa kemana Mas? Ya, buat teman-teman yang di Pekan Raya Lampung itu bisa banget buat mampir ke stand-stand Suhita. Itu tersebar di Hall B di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kemudian di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kemudian ada di stand Bank Indonesia yang ada di tengah-tengah Pekan Raya, lokasi Pekan Raya Lampung, kemudian ada juga di stand PTPN 7. Gitu. Oke, atau Instagramnya ada juga? Instagramnya ada. Untuk Instagram Madu Suhita tuh @madu_suhita. Kemudian ada juga Instagram @lembahsuhita untuk wisata edukasinya. Oh ya, oke. Untuk para pemirsa di rumah ataupun para pengunjung PRL bisa datang langsung ke stand-stand yang ada di Pekan Raya Lampung 2024 atau ingin belajar edukasi tentang lebah, tentang madu murni, ketemu sama Mas langsung bisa tadi di-follow Instagramnya untuk ketemu Mas ya. Bisa terbuka Mas ya untuk umum ya. Terbuka banget, kita mau diskusi juga bisa. Kadang oke. ada orang datang cuma nanya gini, Mas, ini madu saya asli apa enggak ya? Gitu doang, ada. Jadi kita membuka karena memang kita itu membagi ilmu ke masyarakat tentang madu murni itu seperti apa. Oke, jadi jangan segan-segan untuk datang untuk kepoin apa nih Madu Suhita di Instagramnya ya. @madu_suhita Madu atau @lembah_suhita. Oke, terima kasih Mas atas bincang-bincang ini sangat mengedukasi para masyarakat dan juga pengunjung Pekan Raya Lampung 2024. Dan jangan segan-segan untuk mampir ke stand TVRI Lampung, siapa tahu Anda menjadi narasumber berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.